Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah 666 di hati. 666 di hati. 1 Timotius 4 ayat 1-2, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, di dalam hati nurani itu ada sebuah alat kontrol yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saat mungkin logika tidak lagi berperan karena tidak masuk logika. Saat fakta tidak seperti yang kita harapkan. Hati nurani adalah pintu terakhir, penjagaan terakhir dalam mengambil sebuah tindakan. Hati nurani. Tapi masalahnya kalau hati nurani sudah tidak bekerja, itu celaka. Makanya dikatakan, Roh dengan tegas mengatakan, waktu-waktu kemudian, hari-hari terakhir, ada orang-orang murtad, ikut roh-roh penyesat, ajaran setan-setan, tipu daya pendusta. Yang apa? Hati nuraninya. Kenapa sampai ajaran sesat, kemurtatan masuk, roh-roh penyesat masuk? Karena hati nuraninya sudah memakai cap mereka. Saudara, cap. Ini identik dengan lambang 666. Kalau kita pernah baca bahwa antikris, ya, orang-orang ikut kepada antikris adalah mereka yang menggunakan bilangan 666 di dahi dan di tangan mereka. Ini sesuatu yang bahaya, apalagi saudara, kalau cap 666 itu bukan cuma di dahi dan di tangan, tetapi juga di dalam hati. Ini nggak kelihatan. Sebab nggak mungkin mereka mau menggunakan cap 666 di dahi, di tangan mereka kalau udah tahu itu adalah antikris. Sebelum mereka betul-betul hatinya sendiri sudah memakai cap itu. Hati nurani adalah senjata untuk memilih sesuatu yang baik ataupun yang buruk, saudara. Kita bisa tutup hati nurani kita, artinya kita akan memilih memutuskan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Tapi kalau kita buka hati nurani kita dan izinkan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, kita akan pilih yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan damai sejahtera. Nah saudara, iblis tahu bahwa saat hati nurani terkontaminasi, seluruh tubuh akan terkontaminasi. Sebab apa yang muncul di pikiran, datangnya dari mana? Dari hati, saudara. Menurut salah satu penelitian yang terjadi, hati nurani itu di mana? Seringkali kita bilang di sini, saudara. Tapi beberapa dokter, para peneliti itu mengatakan bahwa hati nurani itu adanya di otak bagian belakang. Dan disitulah pusat yang mengatur emosi, pusat yang mengatur tindakan di dalam kehidupan manusia. Hati nurani. Ya dimanapun tempatnya nggak jadi masalah, tetapi yang paling penting jangan sampai hati nurani kita terkontaminasi. Saudara, lambang 666 adalah lambang kemurtatan di akhir zaman yang mengikuti antikris, iblis, anti terhadap Kristus. Mungkin kita berkata, itu kan masih lama Pak, kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan itu terjadi, dari dulu juga dikatakan begitu. Oke, mungkin untuk waktu itu kita nggak tahu. Tapi jelas, kalau hati nurani sudah pakai cap iblis, cap 66, apa yang terjadi? Nggak usah tunggu antikris nanti datang. Kita bisa menjadi orang yang anti terhadap Kristus. Kita menjadi orang yang anti terhadap firman. Kita akan menjadi orang yang anti terhadap yang namanya pengharapan. Kita menjadi orang yang anti yang namanya terhadap jawaban atas pergumulan dari Tuhan. Kita akan menggunakan cara-cara kita sendiri. Kita akan lakukan apa yang menurut pandangan kita benar. Dan kita akan mulai mengikuti ajaran-ajaran sesat yang apa? Yang indah di telinga kita, yang nikmat kita dengarkan, yang rasanya ini lebih cocok. Dan ini tidak membuat saya merasa tertegur, karena ini sesuatu yang nyaman, cocok buat saya. Melegalkan perbuatan-perbuatan dosa saya. Saudara, hati adalah pusat dari pemikiran. Bagaimana kita menjaga hati kita hari-hari ini? Apakah cap sorga atau cap kemurtatan yang ada di dalam hati kita? Itu penting, saudara. Apa yang kita kandung di dalam hati kita hari-hari ini? Apakah senantiasa yang baik atau senantiasa yang jahat? Saudara,
Jangan berpikir bahwa saya tapi kan orang baik Pak, saya justru orang yang tertindas. Satu hari orang baik pun kalau tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan bisa berubah menjadi orang jahat. Sedikit saja, bahkan orang baik bisa lebih jahat dari orang jahat. Kenapa? Karena mungkin selama dia jadi baik, dia menahan dirinya berusaha untuk berbuah yang baik. Satu titik mungkin gak tahan karena dia tidak jaga hatinya. Tidak ada Roh Kudus lagi di sana karena dia sering mendukakan Roh Kudus Allah. Apa yang terjadi? Orang yang baik itu akan menjadi orang yang sangat-sangat jahat, bahkan bisa berbuat jauh lebih jahat dari orang jahat. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, jangan sampai Tuhan ada cap kemurtatan, cap kejahatan, cap 666 yang kami taruh di dalam hati kami. Biar Tuhan hati kami terus Kau yang bersihkan. Tuhan, murnikan Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau saja. Sebab kami tahu hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan di sorga adalah kekal. Kami mau kejar apa yang kekal lebih daripada apa yang fana. Tuhan, tolong setiap kami, tolong umat-Mu. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini, Tuhan Kau jadikan mereka berhasil. Tuhan yang berikan perlindungan dimanapun mereka berada. Jagai, sertai, lindungi Tuhan. Dan penyertaan-Mu terus menyertai mereka. Otoritas sorga terus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.